Bukan sembarang orang yang bergabung dengan Al-Husain. Banyak yang awalnya bergabung, namun bukan karena kesadaran untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Maka di tengah jalan pun satu demi satu mereka akan meninggalkan. Tidak ada yang punya kesiapan untuk mengorbankan jiwanya demi agama yang dia imani. Sebagian beralasan bahwa apa yang bisa saya berikan untuk Al-Husain andai aku bergabung bersamanya? Hanya akan ada kematian dan tidak akan bisa menolak kematian bagi Al-Husain. Bagaimana aku akan berjuang bersama Al-Husain dengan segelintir orang, sementara puluhan ribu pasukan Ubaidillah ibn Sa'ad sedang menghadang dengan menghunuskan pedang. Apa yang bisa aku lakukan? Maka sebagian menawarkan kepada Al-Husain. Ketika Al-Husain meminta jiwanya untuk berjuang bersama beliau, dia mengatakan, untuk yang satu ini saya belum punya kesiapan, wahai Al-Husain. Namun saya punya sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Saya punya seekor kuda yang sudah benar-benar teruji. Setiap saya mengejar orang dengan kuda ini, pasti terkejar orang itu. Dan aku apabila menunggang kuda ini kemudian ada orang lain mengejarku, tidak pernah akan ada yang bisa mengejarku. Kuda yang sangat hebat, mungkin bisa engkau pakai untuk bisa melarikan diri, menyelamatkan dari kepungan tentara Ibn Ziyad. Apa kata Al-Husain? Jika engkau tidak mau memberikan jiwamu untuk kami Ahlul Bait, maka kami tidak membutuhkan sesuatu lain darimu. La kuda, wala apapun. Yang diminta oleh Al-Husain hanya jiwa mereka untuk dikorbankan dengan sebuah model kematian penuh kesadaran demi sebuah tujuan yang sangat besar. Karena kita menyaksikan bahwa ada sebuah fenomena yang tidak bisa kita lewati ketika kita berbicara tentang Al-Husain dan ashab Al-Husain di Karbala. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada di antara kita yang tidak menyadari hal itu. Semua mengetahui. Berapa banyak orang yang beberapa waktu lalu bergabung dengan kita, namun kemudian beberapa hari kemudian dia termasuk sudah mendahului kita. Kita hanya tinggal mengenang kebaikan atau keburukannya. Kita menyaksikan setiap saat keranda mengangkat teman-teman kita menuju ke alam baka. Seringkali kita juga mengantar teman kita ke makam-makam. Kematian bukan sesuatu yang punya pilihan kita untuk mengelaknya. Semua menyadari yang demikian. Semua menyadari bahwa kita tadinya tidak ada, kemudian kita ada di bumi dan kita akan meninggalkan bumi lagi. Semua menyadari yang demikian. Namun problemnya adalah dalam penyikapan terhadap kematian. Ada sebagian menyikapi kematian dengan sikap al-jaza, takut, berusaha memberontak untuk tidak mengalami kematian, berusaha mencari 1001 jalan untuk menyelamatkan dari kematian. Sementara sebagian lagi menyikapi kematian dengan penuh semangat dan menantang kedatangan kematian tersebut. Ada dua tipe di antara manusia di dalam menyikapi kematian. Ada yang berusaha lari dari kematian akibat dari jazak yang muncul dari jiwanya, ketidaksukaan, ketakutan, ketidakingginan untuk mati. Sementara yang lain, kita mengetahui sikap yang lain, kita saksikan bahwa menyikapi kematian dengan penuh semangat dan menantang datangnya kematian. Bukan sesuatu yang dia harus melarikan diri dari kematian, namun kematian itu dia kejar dan dia cari. Dia yang ingin menentukan model kematiannya, bukan kematian yang akan menyerang dia tanpa kehendak dan ikhtiar dia. Dia yang akan memilih model dari kematian tersebut. Kita menyaksikan ada al-jaza, sikap tidak siap mati, sikap ingin berusaha mengelak dari kematian demi menambah beberapa waktu dari kehidupan ini. Kita menyaksikan umat Islam di masa Al-Husain alaihissalam
mayoritas dari mereka dalam menyikapi kematian, termasuk yang menyikapinya dengan sikap pertama. Sementara segelintir dari mereka memiliki semangat dan kesadaran untuk memilih model kematiannya, menyambut kematiannya, mengejar kematian itu dimanapun berada, dan dia yang akan menentukan kematian itu. Inilah segelintir orang yang bergabung bersama Al-Husain. Sementara mayoritas dari umat saat itu adalah tergolong yang menyikapi kematian dengan al-jaza', dengan rasa takut, tidak suka, dan berusaha mengelak dan menolak kematian tersebut. Fenomena al-jaza' ini apabila ada pada sebuah masyarakat, maka masyarakat itu pasti akan mengalami kematian sebelum mereka mati, akan mengalami kehinaan, dan tidak pernah akan mencicipi kejayaan. Apabila dalam sebuah masyarakat fenomena al-jaza', takut kepada kematian itu merata, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang mati. Dan ketika dia mati, dia tidak akan punya kehendak, tidak punya semangat, dan tidak punya sesuatu yang akan dia perjuangkan. Kematian yang menjadi sesuatu yang benar-benar menghantui dan menakutkan bagi mereka. Namun yang penting bagi kita pada malam hari ini, kita ingin mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan sekelompok dari umat manusia itu menyikapi kematian dengan sikap al-jaza'. Apa hal-hal yang menyebabkannya? Kemudian setelah kita mengetahui sebab itu, kita juga ingin tahu apa dampak negatif dari penyikapan terhadap kematian dengan sikap al-jaza'. Karena akan ada efek, akan ada pengaruh yang buruk ketika sebuah masyarakat menyikapi kematian dengan sikap al-jaza'. Akan ada dampak-dampak yang muncul dari hal itu. Dan kemudian tentunya yang penting bagi kita, bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Apabila itu ada pada kita, kita tentunya akan segera ingin tahu apa yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit tersebut. Penyakit al-jaza' di dalam menyikapi kematian. Kita melihat bahwa salah satu di antara sekian banyak sebab yang mengakibatkan munculnya penyikapan yang tanpa tanggung jawab terhadap kematian, penyikapan yang hanya muncul dari ketakutan dan usaha untuk menghindar dari kematian. Banyak sekali sebab, namun salah satu di antara sebab itu adalah terlalu kuat dan eratnya hubungan dan ketergantungan kita dengan dunia. Terlalu ada ta'alluq kepada dunia. Ketika seorang jiwanya begitu bergantung kepada dunia, maka akan ada sesuatu yang dia rasakan, yaitu enggan mati, karena sudah terlampau menikmati dan bergantung kepada kehidupan dunia. Ada sebuah riwayat yang ingin saya sampaikan, riwayat yang sangat jelas yang disabdakan oleh Maulana As-Sadiq alaihi salam, ingin menjelaskan kepada kita bahwa takut mati itu tidak datang tanpa sebab. Takut mati itu tidak akan datang kecuali karena ada sebab yang mendorongnya, yang akan menjadi penyebabnya. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, beliau mengatakan, man ahabbal haya dzalla. Barang siapa yang cinta hidup, dia pasti akan hidup. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam menegaskan demikian, man ahabbal haya dzalla. Barang siapa yang cinta hidup, cinta kepada dunia, dia pasti akan hina. Kehinaan adalah akibat yang ditengah-tengahi oleh
takut mati. Karena siapapun yang cinta dunia, suka untuk berpanjang-panjang hidup dalam kehidupan dunia, dia pasti akan takut mati. Dan apabila dia takut mati, pasti dia akan menjadi hina-hina dalam kehidupan ini. Demikian komposisi yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, bahwa beliau mengatakan terlalu tebal hubungan kita dengan dunia, terlalu erat hubungan kita dengan dunia akan menjadikan kita takut mati. Apabila kita takut mati, pasti kita akan menjadi orang yang hina. Apabila itu menimpa seorang, maka orang itu akan mengalami kehinaan. Apabila yang demikian itu menimpa sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan mengalami kehinaan. Demikian Al-Imam As-Sadiq alaihi salam menyebutkan sekali lagi bahwa yang ahabbal haya, suka untuk hidup, maka dia akan takut mati. Dan yang takut mati, kata Imam As-Sadiq, adalah dalla, akibat akhir dari cinta dunia. Setelah akan menumbuh suburkan dalam jiwa kita rasa takut mati, maka akan menimbulkan dan menyebabkan keterhinaan dalam kehidupan kita. Ada sebuah riwayat yang perlu kita simak. Abu Dzar Al-Ghifari di dalam sebuah riwayat ditanya oleh seorang, "Malana nakrahu al-maut?" Wahai Abu Dzar, wahai sahabat Nabi, mengapakah kami ini takut mati? Apa yang menyebabkan kita jadi takut mati ini, wahai sahabat Nabi? Maka Abu Dzar mengatakan, karena kalian terlalu memakmurkan dunia, terlalu membuat mewah kehidupan dunia kalian, dan kalian telah merusak akhirat kalian. Maka siapakah yang mau datang ke tempat yang reot dan rusak, meninggalkan istana yang begitu megah dan mewah? Pasti orang akan betah tinggal di tempat yang mewah dan merasa ngeri dan gusar untuk sekedar membayangkan tinggal di sebuah tempat yang reot, yang menakutkan. Itulah penyebabnya, katanya Abu Dzar, karena kalian telah memakmurkan dunia ini, membuat kehidupan dunia ini begitu gemerlapan dan merusak kehidupan akhirat kalian. Maka kalian akan merasa sangat dan sangat betah dalam kehidupan dunia dan tidak pernah walau sekedar membayangkan ingin pindah ke tempat tersebut. Kenapa? Tempat yang sangat mengerikan dan tidak menjanjikan apapun bagi kita. Itu kata Abu Dzar. Karenanya fatakrahuna an tantaqilu min umranin ila kharab. Maka kalian akan tidak suka berpindah dari sebuah tempat yang makmur, yang ramai, indah, menjanjikan segala kenikmatan, berpindah ke sebuah tempat yang hancur, yang tidak menjanjikan sesuatu apapun. Ini yang disampaikan oleh Abu Dzar kepada para penanya tersebut. Kemudian ditanya kembali Abu Dzar, lalu fakaifa nara qudumana 'ala Allah? Bagaimana menurut engkau, kaifa taro? Bagaimana menurut engkau, wahai Abu Dzar, kedatangan kami nanti ke akhirat, menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Dzar dengan sederhana memberikan jawaban yang tidak berbelit-belit, tidak akan sulit untuk dicerna dan difahami oleh si penanya. Beliau mengatakan, ammal muhsin fakal ghaib yuqdimu ala ahli. Orang yang dalam kehidupan dunia yang melakukan kebajikan, kepulangan dia ke alam akhirat bagaikan seorang musafir yang ghaib, lama meninggalkan keluarganya, pulang ke kampung dan ke rumah untuk bergabung dengan keluarganya. Tidak ada orang tidak suka pulang ke kampung dan bergabung dengan keluarga, dengan anak dan istrinya. Pasti semua akan menanti-nantikan saat itu. Wa ammal musi, adapun orang yang dalam kehidupan dunia yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, fakal abid yuqdim ala maulah. Seperti seorang budak nakal yang melarikan diri dari tuannya, kemudian setelah tidak punya jalan lain kecuali kembali kepada tuannya, dia terpaksa melangkahkan kakinya pulang ke rumah tuannya dengan rasa takut untuk menghadapi sanksi dari tuan tersebut akibat
dosa dan kejahatan yang dia lakukan.